angka 3, silangnya itu artinya kali, tambah 3, dan dia tekan sama dengan cuma simbol aja. Dia ngeluarin angka 9 gitu misalnya kan. Dan dia yang mikir, oh kalau saya ditekan ini maksudnya begini. Supaya si kecerdasan itu mikir. Nah, pikiran kita kalau dikasih jawaban langsung dia nggak belajar mikir. Jadi memang dibuat kita mikir supaya kecerdasannya berkembang terus-menerus begitu. Ya, makanya dari dalam mimpi pun kita dikasihnya simbol-simbol. Makanya semua hal di dalam kehidupan ini simbol. Mau peristiwa suka duka kehidupan simbol. Itulah pesan-pesan. Nah, sekarang banyak cerita bahwa orang mengalami mati suri. Pada saat mengalami mati suri, mereka menyaksikan berbagai macam tayangan-tayangan dan fenomena yang subjektif gitu. Beda agama, ceritanya beda gitu ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan mereka yang mati suri itu? Kita harus pakai analogi kayak gini, Mas Hendra. Tubuh ini kendaraan, kemudian segala komponen cerdas di dalam kendaraan itu adalah pikiran, lalu si pengguna adalah roh itu. Ada masa di mana kendaraan kita nggak bisa jalan karena bannya kempes. Nah, paling-paling diperlukan apa? Tambah angin, jalan lagi. Ada saat di mana kendaraan kita itu bensinnya habis, lemes, nggak bisa jalan. Tubuh kita lemes kayak gitu. Dikasih bahan bakar, jalan lagi. Atau ada saat di mana businya mengalami masalah, atau saluran bensinnya mengalami masalah, kan cuma sebentar. Tapi ada saat di mana mungkin karena sebuah kecelakaan yang berat gitu misalnya, kendaraan kita kemudian harus turun mesin, sehingga mesti lama opname di di bengkel. Nah, tentu ketika dia opname di bengkel, nggak mungkin selama sebulan opname di bengkel, selama sebulan si pengendara diam di dalamnya, nggak mungkin. Tapi kalau hanya ban kempes gitu, paling deg nanti cari bengkel, tolong dipompa Pak, dia masih bisa ada di dalamnya. Kalau beli bensin habis, tinggal buka di dalam, isi silahkan jalan lagi. Gitu. Nah, hal yang sama terjadi pada orang mati suri. Ketika tubuhnya harus turun mesin, tanda petik ya, semua organ tidak berfungsi dengan baik. Ya, jantung atau sehernya mobil nggak berfungsi dengan baik, paru-paru atau karburatornya sudah nggak bisa mengalirkan udara lagi, harus dibantu. Jadi benar-benar tubuh ini turun mesin, dirawat benar-benar di ruang ICU misalnya. Terus sang roh kemana? Ngapain juga dia di dalam? Tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tidak bisa menggunakan pikirannya, maka dia akan berada di luar tubuhnya dengan menggunakan bagian dari dirinya yang bisa berpikir, yang disebut sebagai manomaya kosa tadi, Mas Hendra. Sehingga dengan itu dia bisa melihat apa yang terjadi pada dirinya. Ini kan pengalaman-pengalaman mereka yang near death experience itu yang sering diceritakan melalui buku-buku penelitiannya orang Barat itu. Apa sih yang kamu alami? Dia kumpulkan studi kasus itu. Kemudian orang-orang menceritakan, ini yang saya lihat. Saya lihat dokter-dokter membantu saya. Ada juga kadang si roh itu mengatakan pada dirinya, karena dia tidak bisa ngasih tahu orang lain. Dia mencoba ingin mengatakan, nggak usah ditolong, saya nggak ingin hidup lagi gitu. Tapi dokter-dokter mencoba untuk melakukannya. Akhirnya ketika kadang dokternya berhasil, nah ketika mobilnya sudah terlanjur hidup, si pengendara gimana? Ya udah masuk lagi ke dalam mobilnya, ke dalam tubuh ini dia masuk lagi, tapi tentu dengan kesadaran yang berbeda. Kesadarannya gimana? Nanti nggak apa-apa sih, mobilnya kayaknya mobil tua. Aku nanti pakai dulu sementara sampai aku punya mobil baru lagi. Nah mungkin, atau nanti aku nggak usah lah beli mobil lagi, sudah ada Grab sekarang. Nah, ada saat dimana sang roh itu masuk ke dalam tubuhnya yang sempat koma atau mati suri itu, ada dalam kesadaran yang berbeda, kesadaran yang lebih tinggi yang menyadari bahwa apa? Ternyata di sana jauh lebih enak. Itu misalnya. Nah, ini yang sering kemudian dicatat sebagai pengalaman-pengalaman menjelang kematian itu tadi. Yang mungkin secara medis, secara neuroscience orang akan berkata, itu kan pengaruh-pengaruh masalah di otaknya saja gitu. Masalah di otaknya saja itu kan karena apa?
ada stimulus-stimulus yang menyebabkan si otak masih bisa berpikir gitu. Tapi kalau saya tanya misalnya, otaklah yang, karena dia masih hidup walaupun dia koma, otaklah yang menciptakan pikirannya sendiri. Nggak ada roh gitu misalnya. Terus coba pikirkan, otak kita itu kan kalau di jus kan dibuat dari karbohidrat, lemak, protein, garam-garam dan senyawa lainnya, kemudian gula ditambah dengan air dan listrik. Bagaimana semua benda-benda seperti itu bisa menciptakan pemikiran? Kalau bukan karena ada kecerdasan yang menggunakan otak itu, walaupun dalam kondisi yang koma gitu misalnya. Ya, kalau memang otak itu memang bisa berpikir, ambil aja otak orang mati. Ambil, kalau itu memang memori seperti flash disk, ambil aja otak orang mati. Kemudian dipindahkan memori yang ada di otaknya. Gitu. Saya nggak tahu apa nanti bisa apa enggak gitu. Ya, jadi apakah otak sebagai organ atau materi itu yang menciptakan menciptakan ininya sendiri, atau memang ada sesuatu yang lain yang kita sebut roh itu? Kalau kita percaya ada roh gitu misalnya, tentu kita akan melihat sang pengguna itu ada di luar dirinya yang sedang mengalami koma tadi. Seperti tubuh yang mengalami masalah, kendaraan yang mengalami masalah turun mesin tadi. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu Mas Indra. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang otak, Pak Wayan, kesadaran itu bagian dari otak atau dia di luar otak itu sendiri? Dua-duanya Mas Indra. Dua-duanya. Karena kalau pikir atau otak tidak sadar itu kan artinya dia tidak mengalami proses pikir karena gangguan kelistrikan, gangguan energi gitu. Jadi kalau otak kita kekurangan energi, ya kita pingsan, nggak bisa mikir juga kita. Atau listriknya nggak bagus, atau misalnya listriknya mengalami masalah, kita kejang-kejang, nggak bisa mikir juga kita. Jadi nggak mengalami kesadaran. Tapi ada kesadaran yang lain. Sama dengan kita dengan laptop lah. Laptopnya yang pintar, apa yang guna yang pintar? Dua-duanya. Kalau yang menggunakan jago tapi laptopnya mati, nggak bisa kerja juga dia. Atau kalau yang menggunakan laptop itu sudah canggih, tapi laptopnya masih jadul, susah juga dia mengikuti apa yang mau dia kerjakan. Atau sebaliknya, laptopnya canggih, yang makainya bayi yang belum tahu bagaimana pakai laptop, sama aja. Dua-duanya. Makanya ada kombinasi antara kecerdasan tubuh, yaitu kecerdasan bawah sadar, kecerdasan pikiran, dan kecerdasan sang ruh. Atau kalau kecerdasannya kita ganti dengan kesadaran, ada kesadaran ruh, kesadaran pikiran, dan kesadaran tubuh. Tiga-tiganya harus memiliki kesadaran. Jadi nggak bisa dengan kesadaran itu hanya ada pada sang ruh, tapi kalau pikirannya nggak bisa dipakai juga nggak bisa. Contoh, ada seseorang anggaplah seorang suci, itu kesadarannya tingkat tinggi. Kalau berbicara dia bisa mengetahui banyak hal dengan kesadarannya melampaui ruang dan waktu. Ditanya apapun dia bisa gitu misalnya. Pukul aja dia sampai dia pingsan. Dia nggak bisa ngomong. Karena apa? Kesadaran pikirannya di knock out gitu. Itu fakta bahwa itu harus ada interaksi ketiga-tiganya gitu. Oke. Terus gini Pak Wayan, saya kan sejak komunikasi pertama dengan Pak Wayan kita bicara tentang Kandapat, tentang sedulur papat gitu ya. Dan saya juga baca di buku Kandapat itu. Teman-teman kalau mau dapetin bukunya silakan. Saya sering praktik begini Pak Wayan, ketika saya kemudian bingung terhadap sesuatu, saya berkomunikasi dengan diri saya gitu, karena saya percaya dengan sedulur papat itu tadi ada energi gitu ya. Ini gimana, aku mohon petunjuk gitu. Dan selalu dikasih petunjuknya itu tidak tidak letterlock gitu. Jadi kayak disuruh ngerangkai sendiri gitu. Misalnya kucing menulis, ini kan nggak
nggak sesuai aturan, nggak benar gitu kan. Berarti yang saya lakukan ini kurang tepat gitu. Itu case seperti itu tuh banyak banget, puluhan bahkan mungkin ratusan dari dulu gitu. Kenapa seperti itu? Kok tidak langsung suara yang kita terima tidak tepat gitu? Kenapa Pak Wayan? Tidak langsung detail. Nggak langsung detail gitu ya. Semuanya pakai simbol-simbol. Iya, pakai simbol-simbol gitu. Ya. Contoh nih misalnya, kalau kita mau menghitung di kalkulator 3 kali 3, kan kita pakai simbol. Angka 3, silangnya itu artinya kali, tambah 3, dan dia tekan sama dengan cuma simbol aja. Dia ngeluarin angka 9 gitu misalnya kan. Dan dia yang mikir, kalau saya ditekan ini maksudnya begini. Supaya si kecerdasan itu mikir. Nah, pikiran kita kalau dikasih jawaban langsung, dia nggak belajar mikir. Jadi memang dibuat kita mikir supaya kecerdasannya berkembang terus-menerus begitu. Ya, makanya dari dalam mimpi pun kita dikasihnya simbol-simbol. Makanya semua hal di dalam kehidupan ini simbol. Mau peristiwa suka duka kehidupan simbol. Itulah pesan-pesannya. Mas Hendra tahu apa artinya huruf P merah? Dilarang ini. Ya, kalau P saja kan boleh parkir di situ. Parkir ya. Kalau P dicoret, nggak boleh parkir. Kenapa dia nggak tulis saja dilarang parkir? Kan supaya kita mikir, kalau P begini nggak boleh parkir. Misalnya nih, kalau kita pergi ke toilet gitu, toilet itu kan cuma gambar aja, oh ini wanita, ini laki-laki, oh ini orang cacat. Kenapa nggak tulis saja ini toilet wanita dan sebagainya? Oke. Nah, berarti kita sebenarnya di-trigger gitu ya Pak Wayan ya, supaya kemudian kita itu ya makin berkembang, makin cerdas gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Iya. Kita juga pakai aplikasi TikTok aja, dia pakai simbol T apa gitu ya. Supaya kita tahu ini gitu. Terus aku masih pengen lebih per detail lagi soal orang yang sudah mati gitu Pak Wayan. Amalan terbaik apa sih yang bisa dilakukan seorang anak, cucu gitu kepada ayah, kepada bunda, kepada nenek kakeknya yang sudah tiada gitu? Artinya sebagai wujud syukur kita, terima kasih kepada mereka karena kita udah beda dimensi, itu gimana tetap bisa membuat mereka bahagia gitu? Satu, mereka bekerja keras selama hidup untuk mewariskan sesuatu kepada kita. Iya, betul. Maka tugas kita menjaga warisannya. Warisan yang terdekat yang harus dijaga adalah tubuh kita. Karena tubuh kita adalah warisan genetik dari mereka. Tidak ada orang tua yang mendoakan warisan genetiknya itu mengalami masalah kesehatan atau mati. Karena kan tujuan makhluk-makhluk itu reproduksi kan supaya apa? Ada generasi penerus yang melanjutkan tugas-tugas kehidupan. Maka dia tidak ingin generasi berikutnya itu menjadi lebih sakit, menjadi lebih tidak baik. Pasti dia berharap lebih baik. Ini secara makhluk, secara sel hidup. Sehingga ketika kita diwariskan tubuh manusia, maka kita harus menjaga tubuh ini sebagai warisan orang tua kita. Jangan sembarangan makainya. Kemudian kita dikasih pikiran juga. Dikasih warisan pikiran, ya kita harus perbaiki kualitas pikiran kita supaya orang tua kita menjadi bangga. Bangga pernah melahirkan kita, bangga pernah mendidik kita, karena bagaimanapun juga orang tua adalah guru di rumah. Seorang guru yang baik pasti menginginkan muridnya jauh lebih hebat daripada gurunya. Ini guru yang baik. Tapi kalau guru yang tidak ingin kehilangan pengikut, dia nggak mau muridnya lebih hebat dari dirinya. Ini yang disebut dengan narcissistic leadership syndrome. Guru nggak mau muridnya lebih hebat dari dirinya. Orang tua nggak mau lebih hebat, anaknya lebih hebat dari dirinya. Tapi orang tua yang baik pasti ingin segala warisannya terjaga dengan baik, bahkan lebih bagus lagi. Jadi ada rumah yang diwariskan, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Ada sifat orang tua kita. Nah, seperti contoh misalnya kita keturunan pangeran ini, raja ini, maka kita harus menjadi bangsawan. Bagaimana seorang bangsawan? Kalau kita keturunan Maharsi gitu misalnya di masa lalu, maka sekarang kita harus menjadi kaum Brahmana yang memang
memang layaklah disebut ini keturunan Brahmana, ini keturunan pangeran, ini keturunan kesatria gitu. Harusnya demikian. Gitu. Terus kalau kita kan sering ada kasus-kasus besar gitu di TV-TV pembunuhan gitu ya. Terus kemudian ada orang pintar gitu melakukan interogasi terhadap ruh yang sudah dibunuh gitu. Nah ini kan menarik gitu ya. Gimana Pak Wayan? Memungkinkan nggak kira-kira ruh itu diinterogasi gitu? Kamu dibunuh sama siapa? Dibunuhnya kapan? Gitu gimana Pak Wayan? Di dalam dunia medis dulu ya, sebelum masuk ke dunia metafisik atau dunia supranatural, di dunia medis dulu. Ada pernah kasus di mana orang mati dikubur, dikubur di bawah pasir di pantai. Tentu orang nggak tahu kalau di sana ada mayat gitu. Suatu hari kemudian ada orang yang kencing di situ. Kencing di situ, kemudian air kencingnya membuat pasir itu menjadi lebih lunak. Dan apa yang terjadi kemudian? Karena lebih lunak, tangan si mayat itu terangkat. Jadi kagetlah si itu, yang melihat tuh kaget. Ternyata ada mayat di situ. Nah, seakan-akan si mayat mengatakan, aku dikubur di sini. Aku korban pembunuh yang dikubur di sini. Itu kelihatannya gaib. Seakan-akan, loh kok bisa ya? Padahal yang terjadi apa? Ada pembentukan gas di persendiannya, sehingga dia naik dan akhirnya menyebabkan orang jadi tahu bahwa di situ ada mayat. Seakan-akan mayat memberitahu ada kematiannya. Gitu. Nah dalam dunia forensik itu kan kita tahu, ini orang bunuh diri apa enggak, ini dibunuh apa enggak, ini orang dibunuh dan ditenggelamkan apa enggak. Jadi tubuh itu bisa memberitahu dirinya ada apa. Hal yang sama terjadi pada ruh. Ya. Ketika roh itu bisa ditanya, dia juga bisa memberitahu, tapi tidak semua. Akan selalu ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kalau yang berhasil memang bisa saja ketahuan saya di sini gitu. Nah, ada yang gagal ya sudah. Dikasih tahunya begini, dicari ke sana nggak ada, itu bisa saja terjadi. Jadi selalu ada dua kemungkinan seperti itu. Jadi jangan tidak percaya, jangan juga terlalu percaya. Makanya harus ada pembuktian-pembuktian berikutnya gitu. Ya karena seringkali kan orang mati itu memberi tuntunan. Ada film-film barat, walaupun kita kok film barat ini mengatakan kayak gini, tapi kan sesuatu yang diceritakan itu pasti pernah ada kisah nyatanya gitu. Dari masa lalu gitu. Sehingga kita dituntun untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum ini gitu. Nah, pengetahuan tentang kematian, terus kemudian tentang takdir dan lain sebagainya, itu kan ternyata setelah kita dewasa itu secara substansial beda banget dengan pada saat kita terima waktu masih anak-anak gitu Pak Wayan ya. Banyak orang bertengkar karena kemudian dia itu tidak mau naik level ketika memahami kitab suci misalnya di usia SD, SMP gitu. Harusnya dewasa itu kan ada trigger, aku harus belajar kepada siapa ya? Masa kok beragama kok cuma gini-gini aja gitu. Untuk naik level itu kan tidak semua orang memiliki kesadaran gitu Pak Wayan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Wayan? Ya itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kontradiksi seperti itu. Banyak orang di satu sisi menginginkan dirinya mengalami peningkatan ekonomi, peningkatan kepintaran dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain mereka menutup diri terhadap perkembangan itu. Sementara agama itu kan tujuannya mengalami kita peningkatan. Peningkatan di ekonomi, peningkatan di moralitas, peningkatan di spiritualitas, peningkatan kesadaran, kematangan, kan itu tujuan agama. Tapi ketika kita tertutup terhadap perkembangan itu, kita tidak akan sampai. Maka saya sangat suka sekali dengan pesan di Islam itu, jangan kafir. Kafir dalam arti tertutup untuk berkembang. Itu juga bahaya kalau kita tertutup untuk berkembang, maka kita hanya di ilmu yakin aja. Apa kata orang, apa kata agama udah yakin, belum ainul yakin, belum hakul yakin, bahkan belum isbatul yakin gitu, belum mengalami langsung, belum menelaah. Nah, gini yang terpenting. Tapi sama dengan begini,
kadang kita jengkel juga, orang tuh kok belum kaya-kaya banget sih, padahal aku sudah kaya. Jarang kita bicara seperti itu. Paling-paling kita mensyukuri diri kita kaya, dan kasihan dengan mereka yang nggak kaya-kaya, apalagi yang nggak mau kaya. Ya, itu sama dengan begitu. Kita cukup kasihan pada mereka yang nggak mau menikmati indahnya ketika kita sedikit mengalami peningkatan kesadaran. Sadar dalam arti, oh hidup ini hanya begini. Gitu. Nah, jadi ibaratnya gini ya Pak Wayan ya, teman-teman itu termasuk ya banyak lah ya teman-teman yang nggak mau naik level secara pemahaman itu ibaratnya, oh aku tahu itu Dr. Wayan Mustika, tahu dari YouTube gitu ya. Tapi mereka kalau misalnya mau lebih naik level gitu ya, mungkin dia bisa terbang gitu ya dari Surabaya ke Bali gitu ya. Mungkin ya tahu itu mungkin syariat gitu ya. Kalau misalnya terbang udah ke Bali itu namanya torikot atau apa gitu ya. Ketika sudah sampai di pintunya Pak Wayan, pintu rumahnya Pak Wayan itu mungkin yang disebut dengan hakikat, dan ketika salaman bertemu dengan Pak Wayan itu yang disebut secara makrifat gitu ya. Banyak orang yang tidak mau naik level itu gitu Pak Wayan ya. Ya, pernah Mas Hendra awal-awal dulu pernah nggak Mas Hendra mengalami ini Mas Hendra? Baru-baru pertama kalinya ada mall itu, eskalator itu, kita tahu itu jalan naik, tapi mau maju nggak berani-berani. Pernah lihat gitu ya? Ada yang kemudian gemeteran begitu kan, jangan-jangan aku jatuh nanti kalau aku naik. Padahal dia tahu di atas sana pasti ada sesuatu yang bisa dilihat, dinikmati. Nah, banyak orang gagap seperti itu Mas Hendra. Pingin, tapi kalau gitu gimana nanti? Sehingga maju selangkah takut lagi, diangkat lagi kakinya, sama kayak gitu. Banyak orang yang tidak mau melanjutkan karena mereka tidak sadar di level hakikat itu, apalagi di level makrifat itu kita bisa melihat jauh lebih luas. Ya, banyak orang itu juga aku cukup di sini, zona nyaman di situ. Jadi misalnya kita berada di punya rumah gitu atau di sebuah bangunan yang tinggi, kita hanya di lantai 1 gitu. Rumah yang kita lihat kan bisa dihitung dengan jari Pak Wayan ya. Tapi karena kemudian kita takut mau naik ke nek wong Jawa iki bediting jenenge gitu ya. Nah, andai kata dia mau naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, bahkan lantai 20, dia akan melihat bahkan samudra pun kelihatan ya Pak Wayan ya, di tengah-tengah rumah yang begitu banyak. Betul. Sama dengan gini Mas Hendra, banyak orang pingin kaya, tapi orang-orang itu kebanyakan apa? Pingin diberi oleh orang kaya. Pengen diberi oleh orang kaya. Daripada aku kerja keras untuk menjadi kaya seperti si A, aku kayaknya kok lebih enak dikasih aja langsung uang oleh si A yang kaya raya. Itu tuh menarik tuh. Sama dengan orang yang dia tahu guru yang mengajarinya adalah guru yang sudah kaya dalam pemahaman dengan proses pembelajaran yang panjang lebar. Tapi dia nggak mau menjadi seperti gurunya. Tapi dia hanya pingin apa? Aku pingin dong dapat tetesan sedikit-sedikit. Kasih dong serpihan-serpihan kekayaan ilmu. Jadi dia ingin mendapatkan serpihannya, tapi nggak mau kaya seperti seperti gurunya itu. Ya, kan kebanyakan gitu Mas Hendra. Dia kadang nyinyir sama gini, wah jadi bos enak ya gitu. Tapi dia nggak mau jadi bos dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas kekayaan yang dia miliki, sehingga ujung-ujungnya apa? Dia tetap aja jadi bawahan yang menerima apa yang diberkahkan sama bosnya. Ini banyak. Aku malasnya belajar, aku minta yang langsung aja, minta disuapi. Karena mungkin dia ketemu dengan orang-orang yang sering mengatakan bahwa kamu cukup jadi murid. Nah, kalau di rumah semesta tidak diajarkan begitu. Di rumah semesta diajarkan apa? Lampaui dirimu saat ini, lampaui dirimu esok hari, bahkan lampaui orang yang membagikanmu pengetahuan. Jadilah lebih kaya, jadilah lebih pintar, jadilah lebih dewasa gitu. Itu yang diajarkan di rumah semesta. Itu. Jadi teman-teman kalau pengen detail belajar sama Pak Wayan sama Kang Abu, nanti kita di Sentul tanggal 20 sampai 22 Desember ya. Teman-teman sudah bisa mulai daftar malam hari ini gitu. Pak Wayan, terkait dengan tadi orang yang sebenarnya pengen kaya gitu. Aku tuh sering dapat curhatan gitu Pak Wayan lewat WA gitu ya.
Mas Hendra, aku lagi berada di titik terendah. Besok itu uang tinggal 100.000 gitu. Jadi WA-nya intinya itu adalah pengen minta dibantu gitu. Nah, saya pengen dengar gitu tips dari Pak Wayan ketika teman-teman mengalami hal yang seperti itu. Ada nggak opsi lain, solusi lain, tanpa kemudian kita harus minta kepada orang lain untuk dibelas kasihani gitu Pak Wayan? Apa yang bisa kita lakukan sehingga ada perputaran semesta, sehingga kita tuh nggak perlu minta-minta sama orang lain, cukup mengandalkan semesta, Tuhan aja cukup gitu. Gimana caranya? Ya, saya pernah ditanya hal yang sama. Dia seorang ibu single mother dari 4 orang anak yang sudah cukup dewasa lah. Begitu. Dan dia bilang, saya nggak punya apa-apa lagi sekarang, nggak dinafkahi sama suami, uang saya tinggal ya 200.000, tidak cukup untuk kami berlima, dia bilang gitu. Terus ketika dia bilang nggak cukup untuk berlima, dia minta saran, sarannya apa? Terus saya bilang begini, yang ibu butuhkan saat ini adalah materi, berupa uang, berupa makanan, kekayaan dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa, materi itu adalah energi yang memadat. Energi itu adalah kemampuan dari kecerdasan semesta. Nah, ada ibu, lalu ada 4 anak. Masing-masing di pikiran mereka itu ada kecerdasan. Dan masing-masingnya masih hidup saat ini dan punya energi. Kenapa tidak kolaborasi menggunakan 5 energi yang saat ini ada dalam diri masing-masing untuk sama-sama bekerja? Kalau hari ini masing-masing bisa mendapatkan 100.000, yang tadinya ibu cuma punya 200.000, itu bisa terkumpul menjadi 700.000. 200 ditambah 500 tambahan lagi. Ya, ini yang ibu harus lakukan. Jadi jangan meremehkan kekuatan yang ada pada diri ibu dan diri anak-anak ibu. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Karena hanya dengan menggerakkan energi, barulah akan terpadat menjadi materi. Gitu. Selemah-lemahnya energi cahaya matahari ke bumi, tapi kalau dia pohon-pohon bisa memadatkannya, itu bisa jadi umbi singkong yang lumayan gede juga untuk menghidupi beberapa orang gitu misalnya. Artinya, kalau pohon saja bisa memadatkan energi, tapi manusia tidak mau menggunakan energi untuk mencapai materi, ini bermasalah. Itu yang sering disebut sama Pak Putu sebagai apa? Mental orang miskin. Ya. Kalau mental kita miskin, ya kita nggak mau kerja. Kita nggak mau kerja, kita mengabaikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk kita padatkan menjadi materi tadi. Nah, sekaligus memberikan informasi kepada sahabat semuanya yang pengen misalnya mendapatkan tambahan penghasilan begitu, bisa jadi resellernya produk Faras, Almozanya Pak Putu, teman-teman. Silahkan ya, karena udah banyak orang sembuh dengan mengkonsumsi Faras, obat balur yang diracik langsung oleh Pak Putu dan terkenal sekali di Bali. Teman-teman bisa jadi reseller Faras, bisa jadi reseller buku-buku narasumber Ngaji Roso, bisa jadi reseller parfum di Ngaji Roso untuk nambah penghasilan gitu ya. Nanti bisa komunikasi langsung dengan saya atau admin. Terus kemudian teman-teman juga bisa jadi reseller madu asli. Itu punyanya teman saya di Mojokerto dan harganya sangat murah sekali, berbagai macam varian. Nanti aku hubungkan langsung, namanya Mas Oda ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk cari tambahan penghasilan gitu ya. Karena agak miris juga Pak Wayan karena banyak WA masuk seperti itu gitu ya. Oke. Dan terima kasih pula ke teman-teman di Ngaji Roso Peduli yang terus berbagi. Kita ada komunitas Pak Wayan, ada komunitas gitu, namanya Ngaji Roso Peduli. Jadi teman-teman di situ ada tiap hari ada 10.000, 20.000 itu kita kumpulin tiap bulan dan kita bantukan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu Pak Wayan. Oke, sahabat semuanya, kita akan break dulu. Sekali lagi yang mau join acaranya Pak Wayan dan Kang Abu Retreat Nasional Ngaji Roso di Sentul, kuotanya hanya 200 saja teman-teman ya, dan itu mungkin dalam 1 minggu kayaknya udah full mungkin yang daftar karena yang inden udah banyak sekali. Kita ketemu ya Pak Wayan nanti di tanggal 20, 21, 22 Desember. Oke. Makasih Pak Wayan, makasih Pak Wayan. Sama-sama Mas Hendra, sama-sama.